Orang lanjut usia dengan kelemahan pada kaki, kenali 6 makanan mengejutkan untuk memperkuatnya mulai hari ini. Seiring berjalannya waktu, adalah hal yang normal bagi banyak orang lanjut usia untuk mulai merasakan penurunan kekuatan pada kaki, langkah yang kurang stabil, dan sedikit kesulitan saat naik tangga atau berjalan dalam jangka waktu yang lama. Kadang-kadang, kelemahan ini bisa disertai dengan kram, ketidaknyamanan saat berdiri, atau rasa berat pada lutut dan pergelangan kaki. Penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda ini. Tubuh sering menunjukkan tanda-tanda yang jelas ketika ada yang tidak berfungsi dengan baik, dan salah satunya yang paling umum adalah rasa lemah pada kaki. Ini bisa menunjukkan kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, atau bahkan adanya peradangan yang tidak terlihat. Meskipun banyak orang berpikir bahwa gejala-gejala ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan, kenyataannya, dalam banyak kasus, hal ini sangat terkait dengan pola makan. Apa yang dikonsumsi setiap hari memiliki dampak langsung pada kesehatan otot dan sendi. Apakah itu memperkuat atau melemahkannya? Oleh karena itu, memilih makanan yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam cara orang lanjut usia merasa, berjalan, dan bergerak setiap hari. Meskipun benar bahwa tubuh menua, dengan nutrisi yang tepat, kekuatan, keseimbangan, dan vitalitas dapat dipertahankan. Katakan berapa usia Anda dan dari mana Anda bergabung dengan kami. Ini berkontribusi pada pertumbuhan komunitas kami dan juga mencerminkan komitmen Anda terhadap kesejahteraan dan keinginan untuk menjalani hidup yang lebih penuh. Sekarang, mari kita kenali makanan yang dapat memperkuat dan menghidupkan kembali kaki Anda. Ubi jalar. Ini adalah salah satu makanan yang paling bermanfaat untuk memperkuat otot, terutama bagi orang lanjut usia yang mulai merasakan kelemahan atau ketidaknyamanan pada kaki. Ubi jalar memberikan energi yang diserap secara bertahap, yang memungkinkan tubuh tetap terisi bahan bakar lebih lama tanpa menyebabkan fluktuasi gula darah yang disebabkan oleh produk dengan gula rafinasi. Ini sangat penting bagi mereka yang perlu menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari, terutama saat berjalan, naik tangga, atau melakukan aktivitas yang memerlukan usaha besar dari kaki. Di sisi lain, ubi jalar adalah sumber yang sangat baik dari vitamin A, nutrisi yang mendukung perbaikan jaringan otot, dan mengandung antioksidan yang menetralkan radikal bebas, yang mempercepat penuaan sel otot dan sendi. Menambahkannya secara teratur dalam diet meningkatkan kemampuan tubuh untuk pulih dari keausan yang disebabkan oleh berjalannya waktu dan aktivitas fisik. Aspek yang juga penting adalah kandungan kalium, mineral yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan memastikan kontraksi otot berfungsi dengan baik. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kram, kelelahan, dan kelemahan pada kaki. Ubi jalar membantu mengatur kadar ini, terutama ketika diet kurang mengandung buah dan sayuran segar. Selain itu, membantu mengurangi peradangan, yang merupakan salah satu penyebab utama nyeri pada sendi lutut dan pergelangan kaki. Oleh karena itu, memasukkan ubi jalar dalam diet harian adalah cara sederhana, terjangkau, dan efektif untuk merawat dan memperkuat kaki seiring berjalannya waktu. Oatmeal. Oatmeal adalah sekutu nutrisi yang sesungguhnya bagi mereka yang ingin memperkuat kaki dan mempertahankan energinya seiring waktu. Karena merupakan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah, oatmeal memberikan energi secara bertahap, menghindari kelelahan atau kelemahan pada kaki sepanjang hari. Ini memungkinkan tubuh tetap stabil dan kuat, terutama saat berjalan, melakukan aktivitas fisik ringan, atau bekerja di rumah. Oatmeal layak dihargai tidak hanya karena kontribusi energinya. Ini juga merupakan sumber beta-glucan yang sangat baik, sejenis serat larut yang mendukung sirkulasi darah yang lebih baik, hal yang sangat penting untuk kesehatan otot kaki. Sirkulasi yang baik memastikan bahwa nutrisi dan oksigen sampai dengan efektif ke ujung-ujung tubuh. Jika aliran ini terganggu, umum bagi seseorang untuk merasakan sensasi berat, nyeri, atau bahkan mati rasa pada kaki. Selain itu, oatmeal menyediakan sejumlah besar protein nabati, yang mendukung pemeliharaan massa otot, terutama ketika dipadukan dengan sumber protein lain sepanjang hari. Oatmeal juga kaya akan 2 mineral kunci untuk fungsi otot yang baik, zat besi dan magnesium. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Hierro sangat penting untuk transportasi oksigen dalam darah. Kekurangannya menyebabkan kelemahan pada otot dan kelelahan yang ekstrim. Magnesium, di sisi lain, memainkan peran penting dalam kontraksi dan relaksasi otot, membantu mencegah kram, gemetar, atau kekakuan pada kaki. Oleh karena itu,
Menambahkan oat ke dalam sarapan atau camilan adalah pilihan praktis dan efektif untuk menjaga kesehatan otot, memberikan lebih banyak energi, kekuatan, dan stabilitas pada kaki sepanjang hidup. Alpukat ini adalah salah satu makanan yang paling bergizi dan efektif untuk meningkatkan massa otot dan kesehatan kaki. Meskipun sebelumnya dihindari karena kandungan kalori yang tinggi, kini diketahui bahwa lemaknya benar-benar bermanfaat untuk kesehatan. Lemak tak jenuh tunggal ini berkontribusi untuk mengurangi peradangan kronis, yang merupakan salah satu penyebab utama kelemahan pada kaki, nyeri sendi, dan kekakuan otot pada orang lanjut usia. Alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang. Mineral ini sangat penting untuk kinerja otot yang baik, karena mengatur impuls saraf yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Jika kadar kalium rendah, seringkali terjadi kelelahan, kelemahan, atau kram. Menambahkan alpukat dalam diet secara teratur membantu menjaga keseimbangan kadar mineral ini, memberikan kekuatan, kekerasan, dan stabilitas pada kaki. Manfaat tambahan yang penting adalah kandungan vitamin E, antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, yang mempercepat penuaan jaringan. Vitamin ini juga mendukung sirkulasi, yang sangat penting untuk menjaga vitalitas kaki, terutama pada orang lanjut usia yang sering menghadapi masalah sirkulasi atau varises. Selain itu, alpukat mempermudah penyerapan vitamin larut lemak lainnya seperti A, D, dan K, yang sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Dengan kata lain, alpukat tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga meningkatkan efektivitas nutrisi lain yang diperlukan untuk menjaga kaki tetap kuat, sehat, dan siap bergerak. Menambahkan beberapa irisan alpukat ke dalam salad, smoothie, atau bahkan sarapan adalah salah satu cara paling mudah dan efektif untuk menjaga kekuatan otot dan mempertahankan mobilitas saat kita menua. Buah beri merah seperti stroberi, blackberry, blueberry, dan raspberry adalah sumber konsentrasi nutrisi penting bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan kaki dan vitalitas tubuh secara umum. Kaya akan antioksidan, terutama antosianin dan flavonoid, buah-buahan ini membantu melawan efek negatif radikal bebas, yang berhubungan erat dengan keausan otot dan degenerasi sendi. Salah satu keunggulan paling menonjol dari buah beri merah adalah kontribusinya dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah protein penting untuk menjaga kesehatan otot, ligamen, tendon, dan sendi. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh menurun, yang dapat menyebabkan hilangnya tonus otot dan ketidaknyamanan atau pembatasan gerakan. Menambahkan buah-buahan ini ke dalam diet secara teratur dapat mendorong tubuh untuk memproduksi lebih banyak kolagen. Menjaga integritas otot dan mendukung kekuatan serta ketahanan kaki, manfaat lain yang menonjol adalah kemampuan antiinflamasi alami mereka. Banyak orang lanjut usia menderita peradangan kronis yang berdampak langsung pada sendi lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Buah beri merah membantu mengurangi proses peradangan ini, yang mengarah pada pengurangan ketidaknyamanan, peningkatan fleksibilitas, dan lebih banyak energi untuk berjalan, menaiki tangga, atau melakukan tugas sehari-hari tanpa kelelahan berlebihan pada kaki. Selain itu, buah-buahan ini juga mendukung kinerja otak. Hubungan antara kesehatan mental dan mobilitas lebih erat daripada yang banyak orang pikirkan. Ketika otak dalam kondisi optimal, koordinasi motorik, keseimbangan, dan waktu reaksi membaik, yang mengurangi risiko jatuh dan memberikan stabilitas lebih dalam gerakan, hal ini penting untuk menjaga kemandirian di usia tua. Kaya akan warna, rasa, dan mudah untuk dimasukkan dalam diet, buah beri merah dapat dinikmati sendiri, disertai yogurt alami, dalam smoothie, atau bahkan dalam salad. Meskipun kecil dalam ukuran, manfaatnya luar biasa dan menjadi teman besar dalam perjuangan melawan kehilangan kekuatan pada kaki. Salmon menonjol sebagai salah satu makanan paling efektif untuk memperkuat kaki, terutama bagi mereka yang sudah melewati usia 60 tahun dan mulai merasakan penurunan energi, ketidaknyamanan, atau rasa lelah pada bagian bawah tubuh. Ikan ini, yang penuh dengan protein berkualitas tinggi, menawarkan nutrisi penting untuk perkembangan dan perbaikan otot. Ini sangat penting karena, seiring bertambahnya usia, tubuh memerlukan lebih banyak protein untuk mempertahankan massa otot dan mencegah sarcopenia, yaitu hilangnya otot secara alami yang terkait dengan usia. Yang benar-benar menonjol dalam salmon adalah kandungan asam lemak omega-3 yang tinggi, terutama EPA dan DHA. Komponen ini memiliki aksi antiinflamasi yang kuat yang membantu mengurangi peradangan dan ketidaknyamanan pada sendi, mendukung fleksibilitas, dan mempercepat pemulihan otot setelah upaya ringan atau berjalan kaki. Ini sangat penting untuk menjaga kaki tetap lincah, ringan, dan berkinerja baik, bahkan seiring bertambahnya usia.
Omega-3 memainkan peran kunci dalam kesehatan sistem peredaran darah. Aliran darah yang baik sangat penting untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke otot kaki. Ketika sirkulasi optimal, kaki mendapatkan lebih banyak energi, pulih lebih cepat, dan lebih sedikit rentan terhadap kram, sensasi kesemutan, dan rasa berat. Selain itu, ini mendukung kesehatan pembuluh darah, membantu mencegah varises dan insufisiensi vena, kondisi yang sering terjadi pada orang lanjut usia yang berdampak langsung pada mobilitas. Salah satu manfaat yang kurang diperhatikan dari salmon adalah dampaknya yang positif terhadap sistem saraf. Asam lemak omega-3 memperkuat hubungan antara saraf dan otot, mendukung refleks, keseimbangan, dan koordinasi motorik. Ini mengurangi kemungkinan jatuh dan membantu mempertahankan kemandirian lebih lama. Bagi mereka yang mencari makanan lezat dengan manfaat nyata, salmon adalah salah satu pilihan terbaik. Baik dipanggang di oven, atau dikukus, salmon adalah alternatif yang sangat baik untuk dimasukkan ke dalam diet setidaknya 2 kali seminggu, memberikan dorongan besar untuk kesehatan kaki. Telur adalah salah satu pilihan makanan yang paling lengkap dan mudah didapat untuk memperkuat kaki, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua yang ingin menjaga massa otot mereka, mengoptimalkan keseimbangan, dan mempertahankan kemandirian. Setiap telur menyediakan campuran kuat protein berkualitas tinggi, vitamin kunci, dan senyawa bergizi yang berpengaruh langsung pada kekuatan, daya tahan, dan fungsi sistem neuromuskular yang baik. Protein dalam telur menyediakan semua asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Ini adalah kunci untuk menjaga dan mengembangkan massa otot, yang cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Menambahkan telur secara teratur ke dalam diet memberikan dukungan yang diperlukan bagi tubuh untuk mempertahankan kekuatan otot di kaki, memudahkan aktivitas seperti berjalan, menaiki tangga, atau bangkit dari kursi. Selain itu, telur mengandung nutrisi yang memengaruhi kesehatan kaki secara signifikan. Vitamin D, komponen ini, yang sering terabaikan dalam pola makan sehari-hari, memainkan peran penting dalam fungsi otot yang tepat dan penyerapan kalsium, membantu memperkuat bukan hanya otot, tetapi juga sistem tulang. Pada orang dewasa yang lebih tua dengan kadar vitamin D yang rendah, seringkali terlihat kelemahan pada anggota tubuh bagian bawah, lebih mudah jatuh, dan kesulitan bergerak dengan aman. Menambahkan telur ke dalam pola makan harian dapat membantu menjaga keseimbangan vitamin ini, terutama jika disertai dengan paparan sinar matahari yang moderat. Selain itu, telur menonjol sebagai salah satu sumber alami yang kaya kolin, nutrisi penting untuk fungsi otak dan sistem saraf yang baik. Kolin mendukung komunikasi yang efektif antara sistem saraf pusat dan otot, meningkatkan koordinasi, refleks, dan keseimbangan. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko tersandung dan jatuh, masalah umum pada populasi lansia. Telur juga menawarkan manfaat penting lainnya, seperti kandungan antioksidannya, seperti lutein dan zeaxanthin, yang membantu menjaga kesehatan mata dan mendukung penglihatan yang lebih baik, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kestabilan dan keamanan saat berjalan. Berkat keanekaragamannya, mudah dicerna, dan persiapan yang cepat, telur bisa dimasukkan ke dalam makanan kapan saja sepanjang hari, sarapan, makan siang, atau makan malam, baik direbus, omelet, atau orak-arik. Jika dipadukan dengan sayuran, telur menjadi pilihan praktis dan cerdas bagi mereka yang ingin memperkuat kaki secara alami. Menambahkan makanan ini ke dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan perubahan drastis, tetapi dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan di usia lanjut. Cukup dengan penyesuaian sederhana namun strategis yang, seiring waktu, membuat perbedaan besar. Konsistensi adalah faktor penentu. Konsistensi yang mengubah niat positif menjadi hasil yang nyata, terutama ketika tujuan untuk memperkuat kaki, mempertahankan kemandirian, dan menikmati kehidupan yang lebih aktif dan penuh vitalitas. Ubi jalar, misalnya, adalah alternatif yang baik untuk roti atau nasi putih dalam berbagai hidangan. Baik dipanggang, direbus, atau dibuat menjadi pure, ubi jalar memberikan banyak energi, ideal untuk memulai hari atau sebagai bagian dari makan siang. Ini bisa dipadukan dengan telur untuk sarapan lengkap dan bergizi, atau disajikan sebagai lauk dalam makan siang, menawarkan pilihan yang lebih sehat daripada pasta tradisional. Sementara itu, oatmeal menonjol karena kepraktisannya, cukup campurkan 1 sendok makan dengan yogurt atau susu dan tambahkan buah beri untuk sarapan yang seimbang dan fungsional. Itu juga bisa ditambahkan ke pancake, kue kering, atau bahkan bubur lembut yang sempurna untuk makan malam. Yang terpenting adalah mengintegrasikannya secara teratur dalam diet. Alpukat adalah pilihan yang sangat baik untuk sarapan, baik dalam bentuk pure,
dicampur dengan sedikit minyak zaitun dan beberapa tetes lemon, atau hanya sebagai camilan sore. Ini juga merupakan alternatif sehat untuk krim dan margarin, karena mengandung lemak baik yang bermanfaat bagi otot dan sendi. Buah merah, seperti stroberi, blackberry, dan blueberry, dapat dibekukan dan ditambahkan ke smoothies, jus buatan sendiri, atau salad buah. Kuncinya adalah memasukkannya secara teratur ke dalam diet, meskipun dalam jumlah kecil. Mereka tidak hanya menguntungkan otot, tetapi juga mendukung memori, yang berdampak positif pada koordinasi motorik. Salmon disarankan untuk dimakan setidaknya 2 kali seminggu. Disiapkan dengan cara dipanggang di oven, atau dibuat menjadi pate dengan herba segar. Salmon adalah pilihan lezat untuk memperkuat massa otot dan melindungi sistem kardiovaskular. Bagi mereka yang tidak biasa mengonsumsi ikan, alternatif yang valid adalah menggunakan suplemen minyak ikan, selalu di bawah bimbingan ahli. Telur, sahabat luar biasa untuk mempertahankan massa otot, bisa dimasukkan sepanjang hari dengan berbagai cara. Disarapan sebagai telur orak-arik, direbus sebagai camilan praktis, atau dalam bentuk omelet dengan sayuran. Persiapannya mudah dan cocok dengan makanan apapun. Yang penting adalah tidak mengonsumsinya dalam jumlah besar sekaligus. Organisme menyerap nutrisi lebih baik ketika menerima secara terus-menerus, meskipun dalam porsi kecil. Kebiasaan makan yang berkelanjutan ini, dikombinasikan dengan jalan kaki ringan, hidrasi yang baik, dan istirahat yang cukup, berkontribusi untuk memperkuat kaki, mencegah terjatuh, dan menjaga energi lebih lama. Kuncinya adalah merawat tubuh setiap hari dengan perhatian dan tujuan. Untuk mempertahankan kaki yang kuat dan sehat, penting untuk mengakui bahwa pola makan memiliki fungsi penting, tidak hanya dalam pengembangan otot, tetapi juga dalam kesehatan tulang dan sendi. Bersama dengan makanan yang disarankan, ada elemen lain yang dapat ditambahkan ke rutinitas makan untuk mencapai pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif. Mengembangkan kekuatan otot dan mendukung sirkulasi yang baik adalah aspek penting untuk mencegah jatuh dan meningkatkan mobilitas pada orang lanjut usia. Dengan fokus pada pola makan seimbang, pemulihan otot dapat diperbaiki, peradangan berkurang, dan tubuh dapat berfungsi dengan optimal. Juga penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Kalsium adalah mineral utama untuk pembentukan tulang, sementara vitamin D, yang diperoleh melalui sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan telur, memfasilitasi penyerapan kalsium. Menggabungkan kedua elemen ini sangat penting untuk menghindari gangguan seperti osteoporosis, yang mengurangi kepadatan tulang, membuat tulang lebih rentan terhadap patah dan membatasi mobilitas. Dengan fokus pada makanan yang mendukung kesehatan tulang dan otot, orang lanjut usia dapat memastikan kaki mereka tetap kuat dan fungsional lebih lama. Selain itu, hidrasi adalah faktor yang sering terlupakan, tetapi penting untuk menjaga sendi tetap terlumasi dengan baik dan memastikan sirkulasi darah yang memadai. Air memiliki peran penting dalam transportasi nutrisi dan penghilangan limbah dari tubuh, yang membantu menghindari kekakuan otot dan nyeri sendi. Untuk menjaga kaki tetap sehat, sangat penting untuk mengonsumsi cukup cairan sepanjang hari. Aspek kunci lainnya adalah melakukan latihan kekuatan secara teratur, yang dapat dipadukan dengan makanan yang disebutkan. Latihan ketahanan, seperti menggunakan beban ringan atau pita elastis, efektif untuk mendorong pengembangan dan pemeliharaan massa otot. Kombinasi aktivitas fisik dengan nutrisi yang baik memaksimalkan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup, memberikan lebih banyak mobilitas dan kemandirian. Tidur malam memainkan peran penting dalam memperkuat kaki. Saat kita tidur, tubuh memasuki fase pemulihan di mana otot dan sendi diperbaiki. Memastikan tidur yang nyenyak sangat penting untuk regenerasi otot dan kesejahteraan secara umum. Lingkungan yang tenang untuk beristirahat, tanpa gangguan, dan rutinitas tidur yang teratur dapat meningkatkan efek dari perubahan pola makan dan gaya hidup. Dengan demikian, dengan fokus pada pola makan seimbang yang mencakup nutrisi penting untuk kesehatan otot dan tulang, serta memasukkan rutinitas latihan yang sering, kita dapat menjaga kaki tetap kuat dan sehat seiring waktu. Membuat keputusan makan yang tepat dan menjalani gaya hidup aktif dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan bergerak orang lanjut usia secara signifikan, memastikan mereka dapat menikmati lebih banyak kemandirian dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas kaki sangat penting untuk menikmati hidup aktif dan mandiri di usia lanjut. Dengan nutrisi yang tepat, otot dapat diperbaiki dan kondisi seperti sarcopenia dapat dihindari, yang meningkatkan energi, stabilitas, dan kesejahteraan secara umum. Bahkan perubahan kecil dalam pola makan dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Sekarang,
Kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda telah mengintegrasikan makanan ini untuk memperkuat kaki Anda? Makanan apa yang paling Anda sukai? Tinggalkan komentar Anda dan beritahu kami bagaimana Anda berhasil menjaga mobilitas Anda. Jika konten ini berguna, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan teman-teman yang juga dapat memanfaatkan informasi ini. Bersama-sama, kita dapat membantu lebih banyak orang tetap kuat, sehat, dan aktif. Tunggu sebentar, tolong. Jika Anda sedang mendengarkan siaran ini, jangan pindah saluran. Apa yang akan saya bagikan hari ini bisa mengubah hidup Anda secara signifikan. Informasi ini sangat penting bagi orang dewasa yang tinggal sendirian, jadi dengarkan dengan seksama. Apakah belakangan ini Anda bangun tanpa semangat khusus di pagi hari? Apakah Anda merasa ereksi pagi tidak lagi sesering dulu? Mungkin Anda tidak tahu bahwa gejala ini erat kaitannya dengan pengeluaran cairan prostat yang buruk dan kesehatan prostat secara umum. Dalam siaran berikutnya, kita akan menemukan teknik peremajaan prostat yang hanya memerlukan waktu 5 menit. Berkat perawatan ini, Tuan Kim Jin Ho dari Provinsi Gangwon menerima pujian dari istrinya, "Kamu terlihat seperti saat berusia 20 tahun." Jangan lewatkan rahasia luar biasa ini. Klik sekarang pada tombol langganan gratis. Ini sepenuhnya gratis. Ini adalah awal dari tahap baru dalam hidup Anda. Mungkin terdengar luar biasa, tetapi ini bukanlah sebuah pembesar-besaran. Selama 40 tahun, dengan merawat lebih dari 8.000 orang dewasa, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah kurang dari 5% dokter yang mengenal metode ini. Dengarkan cerita ini. Bulan lalu, Tuan Lee Dong-hun, yang berusia 78 tahun, datang ke konsultasi saya. Dia tinggal sendirian dan mengatakan, "Dokter, istri saya meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Belakangan ini saya mengalami masalah prostat. Saya terbangun beberapa kali malam hari dengan keinginan untuk buang air kecil, dan saya juga harus pergi ke kamar mandi dengan sangat sering di siang hari. Dan untuk jujur, saya merasa telah kehilangan kekuatan di area pribadi saya. Ketika saya lebih muda, saya biasa melepaskan stres dengan masturbasi. Tetapi karena dikatakan bahwa itu tidak nyaman untuk orang dewasa, saya berhenti melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Dan saya merasa kesehatan saya terpengaruh karenanya." Saya menjawab, "Tuan, sangat penting untuk melepaskan cairan prostat secara teratur untuk menjaga kesehatan prostat, tidak peduli usia. Dari sudut pandang medis, ejakulasi yang sering membantu mencegah peradangan dan kerusakan prostat. Di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, bahkan disarankan kepada orang dewasa untuk melakukannya secara teratur, bahkan melalui masturbasi, sebagai bagian dari perawatan pribadi mereka." Tuan Lee, agak terkejut, bertanya kepada saya, "Benarkah? Lalu, berapa kali seminggu sebaiknya bagi seseorang seumur kita?" Saya menyarankan untuk melakukannya 2 hingga 3 kali seminggu, terutama saat bersantai, seperti saat mandi. 3 bulan kemudian, Tuan Lee kembali ke konsultasi dengan ekspresi yang sangat berbeda. "Dokter, ini seperti keajaiban. Saya mulai ejakulasi 2 atau 3 kali seminggu seperti yang Anda sarankan, dan aliran urin saya telah meningkat secara signifikan. Sekarang saya hanya perlu bangun 1 atau 2 kali malam hari. Yang paling luar biasa adalah saya kembali mengalami ereksi pagi setelah 30 tahun. Rasanya tubuh saya telah bangkit kembali. Bahkan di panti jompo, mereka bertanya mengapa saya terlihat begitu muda." Ini adalah pesan yang seharusnya didengar oleh orang dewasa yang tinggal sendirian. Kehilangan pasangan hidup Anda tidak berarti Anda harus berhenti merawat kesehatan seksual Anda. Masturbasi yang sering membantu mengeluarkan cairan prostat, mencegah prostatitis, merangsang produksi testosteron, dan berkontribusi untuk menghindari depresi. Selain itu, meningkatkan sirkulasi darah dan mendukung kesehatan jantung. Di komunitas dengan harapan hidup tertinggi di Jepang, perawatan pribadi aktif dipromosikan di kalangan orang dewasa. Menurut Dr. Smith dari Institut Geriatri, pria di atas 70 tahun yang memiliki ejakulasi 2 atau 3 kali seminggu menunjukkan peningkatan signifikan baik dalam kesehatan prostat maupun kesejahteraan psikologis mereka. Salah satu contohnya adalah Tuan Esteban, mantan manajer bank berusia 67 tahun dari Gangnam, yang juga merasakan manfaat ini. Karena artritis pada istrinya, mereka tidak dapat berhubungan seks, sehingga dia melakukannya melalui masturbasi. Namun, seiring waktu dia berhenti melakukannya karena mitos tentang efek sampingnya.
Setelah lebih dari setahun tanpa ejakulasi, kesulitan dengan prostat dan ereksi semakin buruk. Namun, setelah mengikuti rekomendasi saya dan melanjutkan masturbasi, hanya dalam 3 bulan dia merasakan transformasi yang luar biasa. Dokter, hidup saya telah berubah. Saya mulai melakukannya 2 kali seminggu dan sekarang hanya pergi ke kamar mandi 3 kali sehari. Selain itu, saya kembali mengalami ereksi pagi. Istri saya bertanya mengapa saya berbeda akhir-akhir ini. Saya sangat terkejut, dan istri Tuan Esteban juga sangat senang. Direktur, meskipun artritis saya menyulitkan saya untuk membantu, sekarang suami saya mulai merawat dirinya sendiri. Dia pergi ke kamar mandi lebih sedikit dan temperamennya menjadi lebih tenang. Saya tidak tahu ada pendekatan seperti itu. Teman-teman, dalam sesi sebelumnya saya berbicara tentang rahasia merawat kesehatan prostat, tetapi hari ini saya akan mengungkapkan rahasia yang lebih menakjubkan, kesehatan jantung. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya kesehatan jantung dengan perawatan prostat? Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Apakah belakangan ini Anda merasa sesak napas setelah naik hanya beberapa anak tangga? Apakah Anda merasa jantung Anda berdetak cepat dan mudah lelah hanya dengan berjalan sedikit? Banyak orang berpikir itu adalah bagian dari penuaan, tetapi kenyataannya tidak harus seperti itu. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan ke saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Dengarkan apa yang dikatakan Profesor Cheng dari Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Orang yang lebih tua, bahkan di usia 70-an atau 80-an, dapat mempertahankan fungsi jantung yang sebanding dengan seseorang yang berusia 60 tahun jika mereka merawat diri mereka dengan baik. Yang paling mengejutkan adalah bahwa aktivitas seksual teratur, seperti ejakulasi melalui masturbasi, memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan jantung. Mungkin terdengar aneh, tetapi itu bukanlah sebuah berlebihan. Itu adalah kebenaran yang didukung oleh komunitas medis global. Izinkan saya berbagi sebuah rahasia. Bulan lalu, Tuan Park Sang-cheol, yang berusia 81 tahun, datang untuk konsultasi. Dia telah menjalani 2 kali operasi untuk pemasangan stent di jantungnya. Dokter, saya sudah lebih dari 10 tahun berjuang dengan masalah jantung. Saya minum banyak obat untuk jantung. Namun, baru-baru ini saya pergi berlibur ke pemandian air panas di Jepang, dan di sana seorang dokter lokal menyarankan bahwa pria yang ejakulasi secara teratur melalui masturbasi dapat meningkatkan sirkulasi darah, yang memiliki dampak positif besar pada kesehatan jantung. Pada awalnya saya merasa itu lucu, tetapi rasa penasaran membawa saya untuk mencobanya selama sekitar 3 bulan. Dan, apakah Anda bisa mempercayainya? Rasa sakit di dada berkurang secara signifikan, dan kesulitan bernapas membaik secara drastis. Dokter sangat terkejut. Apakah itu kebetulan? Sama sekali tidak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Kedokteran Harvard dengan lebih dari 3.000 pria yang berusia lebih dari 65 tahun menunjukkan bahwa mereka yang ejakulasi 2 hingga 3 kali seminggu memiliki risiko 34% lebih rendah untuk mengalami serangan jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya dengan frekuensi tersebut. Luar biasa, bukan? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Selama ejakulasi, tubuh melepaskan endorfin dan oksitosin, hormon yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi stres. Mereka bertindak sebagai obat alami untuk jantung. Selain itu, proses sebelum ejakulasi sementara meningkatkan detak jantung, yang mirip dengan latihan aerobik ringan. Praktik masturbasi yang sering merangsang otot jantung dan membantu menguatkan jantung. Tuan Johnson, yang berusia 77 tahun dan berasal dari Gwangju, mengatakan, "Saya kira melakukannya di usia saya bisa membahayakan tubuh, jadi saya menghindarinya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang ternyata itu memengaruhi jantung saya. Mengapa dokter tidak memberitahu kami tentang hal yang begitu penting ini?" Di masyarakat kita, masturbasi masih dianggap tabu, yang membuat banyak dokter enggan membicarakannya secara terbuka. Namun, tidak ada yang memalukan tentang masturbasi. Itu adalah aktivitas fisik alami dan cara yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Terutama bagi orang tua yang tinggal sendirian, itu adalah metode perawatan diri yang sangat berharga. Dan itu belum semuanya. Tahukah Anda bahwa ejakulasi yang sering juga dapat berguna untuk mencegah depresi? Setelah ejakulasi, serotonin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, dilepaskan, yang meningkatkan suasana hati dan membantu mencegah depresi.
Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Kedokteran Geriatrik Tokyo, Jepang, mengungkapkan bahwa pria yang lebih tua dari 70 tahun yang melakukan masturbasi setidaknya 2 kali seminggu memiliki 41% lebih rendah kemungkinan menderita depresi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Tuan Richard, yang berusia 74 tahun dan tinggal di Incheon, mengalami periode depresi selama 5 tahun setelah kehilangan istrinya. Namun, setelah mengikuti pendekatan alami yang saya sarankan selama 3 bulan, dia mengatakan, "Dokter, hidup saya berubah. Sekarang saya bangun dengan suasana hati yang lebih baik dan lebih bersemangat untuk hidup. Saya mengikuti kuliah untuk orang dewasa dan telah menjalin persahabatan baru. Bahkan cucu saya mengatakan bahwa wajah saya terlihat lebih cerah. Saya tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu sederhana dan alami dapat meredakan depresi saya seperti ini." Jadi, apa pendapat Anda tentang tips kesejahteraan yang saya ungkapkan hari ini? Anda tidak memerlukan obat atau biaya. Ini adalah cara untuk merawat diri secara alami sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, masturbasi dianggap sebagai topik tabu, tetapi hari ini sains mendukung pandangan yang sangat berbeda. Ingatlah bahwa ini adalah cara yang sangat efektif untuk merawat kesejahteraan Anda, dengan manfaat yang didukung oleh sains. Tetapi perhatian, sangat penting untuk melakukannya dengan benar. Apakah Anda ingin menemukan teknik autostimulasi yang paling efektif untuk menguatkan jantung Anda? Segera kami akan berbagi rahasia itu. Klik sekarang pada tombol untuk berlangganan secara gratis. Tidak ada biaya apapun. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda sebuah latihan yang membantu menguatkan jantung dan menjaga vitalitasnya. Kami mengenalnya selama rehabilitasi jantung Tuan Grimes, seorang pria berusia 82 tahun yang tinggal di Busan. Ini adalah rutinitas sederhana yang dapat Anda praktikkan di rumah. Letakkan kedua tangan di depan dada, dengan telapak tangan saling berhadapan, dan tekan dengan kuat selama 10 detik. Terapkan tekanan yang nyata, dengan intensitas. Setelah itu, rilekskan lengan dan istirahat selama 10 detik lainnya. Ulangi siklus ini 5 kali. Tuan Grimes menambahkan latihan ini bersama teknik alami yang kami bagikan, dan dalam waktu hanya 6 bulan, ia berhasil mengurangi dosis pengobatan jantungnya menjadi setengah. "Dokter, sekarang saya hanya perlu mengonsumsi obat 2 kali sehari. Sebelumnya 4 kali. Kardiolog saya terkejut dan bertanya bagaimana saya bisa membaik begitu cepat. Tapi saya tidak memberitahunya rahasianya. Haha. Sekarang setelah pengetahuan tentang kesehatan ini juga ada di tangan Anda, jangan ragu untuk mempraktikkannya dengan penuh keyakinan. Ini bukanlah sesuatu yang harus membuat kita malu, melainkan hadiah berharga yang diberikan oleh alam." Mungkin istilah otot dasar panggul belum terlalu familiar bagi Anda, namun ini adalah area yang sangat penting dalam tubuh kita. Kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengapa penting untuk memperhatikannya, terutama seiring bertambahnya usia. Otot ini membentuk struktur yang membentang dari tulang kemaluan hingga anus, dan berfungsi sebagai semacam jaring penopang di bagian bawah panggul. Otot ini menyangga kandung kemih dan prostat, dan sangat penting dalam mengontrol buang air kecil. Namun, seiring waktu, kekuatannya bisa melemah, yang menyebabkan berbagai masalah. Tuan Grimes, 79 tahun dan tinggal di Daejeon, mengatakan, "Dokter, belakangan ini saya sangat kesulitan menahan keinginan buang air kecil. Kadang-kadang bahkan keluar sedikit sebelum saya sampai ke kamar mandi. Saya sangat malu. Setiap kali keluar rumah, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari lokasi toilet terdekat. Saya takut suatu hari nanti saya bahkan tidak bisa keluar rumah." Ini adalah tanda inkontinensia urin yang disebabkan oleh melemahnya otot-otot dasar panggul. Yang mengejutkan adalah bahwa gangguan ini tidak hanya berkaitan dengan penuaan, tetapi juga dengan kurangnya perhatian dan latihan pada area otot ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Johns Hopkins di Amerika Serikat, pria di atas usia 70 tahun yang secara teratur melakukan latihan otot dasar panggul berhasil mengurangi inkontinensia urin hingga 65%. Hasil yang sangat mengesankan. Berikut ini adalah latihan 5 menit yang saya ajarkan kepada Tuan Grimes. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja. Ambil posisi yang nyaman, baik duduk atau berbaring, lalu kencangkan otot dasar panggul seolah-olah Anda mencoba menahan buang air kecil. Tahan ketegangan itu selama 5 detik, lalu rilekskan otot selama 10 detik. Ulangi proses ini 10 kali untuk menyelesaikan 1 set, dan lakukan 3 set sepanjang hari. Cukup mudah, bukan? Tapi hasilnya luar biasa.
Setelah 2 bulan melakukannya, Tuan Grimes berkata, "Dokter, saya tidak percaya. Sekarang saya hampir tidak perlu buru-buru mencari toilet. Kemampuan saya menahan buang air kecil telah meningkat secara signifikan dan saya tidak lagi mengalami kebocoran. Belum lama ini, saya pergi ke taman hiburan bersama cucu saya dan saya menikmatinya tanpa harus khawatir soal toilet, seperti yang biasa saya lakukan sebelumnya." Sungguh menakjubkan bahwa latihan yang begitu sederhana dapat memberikan dampak yang begitu besar. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa latihan otot dasar panggul tidak hanya membantu mengontrol kandung kemih, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan prostat dan fungsi seksual pria. Otot-otot ini mengelilingi prostat, dan ketika diperkuat, mereka membantu meningkatkan sirkulasi darah di area tersebut dan mengurangi kemacetan. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam ereksi dan ejakulasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan fungsi seksual pria. Tuan Park Jeng-ho, 76 tahun dan tinggal di Seoul, menderita hiperplasia prostat jinak selama lebih dari 1 dekade. Setelah memasukkan latihan otot dasar panggul bersama pendekatan alami yang sebelumnya kami ajarkan, ia merasakan perbaikan yang signifikan. "Dokter, dalam 3 bulan terakhir saya telah melakukan latihan otot dasar panggul setiap hari. Aliran urin sekarang jauh lebih kuat. Dan saya tidak lagi sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Yang paling mengesankan adalah bahwa hubungan saya dengan istri juga membaik secara signifikan. Dia bilang sekarang saya punya energi seperti saat masih muda." Hahaha. Meskipun banyak orang tidak menyadarinya, otot dasar panggul dapat berdampak sangat positif pada kualitas hidup. Kelompok otot kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Dan yang terbaik adalah latihannya sangat mudah. Anda bisa melakukannya sambil duduk, berbaring, bahkan saat menonton televisi. Yang paling menarik adalah bahwa ketika latihan otot dasar panggul dikombinasikan dengan masturbasi, manfaatnya meningkat secara signifikan. Jika selama masturbasi Anda mampu menunda ejakulasi sejenak dan mengaktifkan otot-otot ini, maka otot akan menjadi semakin kuat, sehingga meningkatkan kemampuan kontrol Anda. Menurut Dr. Hasegawa dari Klinik Kesehatan Pria di Tokyo, melakukan latihan otot dasar panggul bersamaan dengan masturbasi rutin adalah salah satu cara alami paling efektif untuk menjaga kesehatan prostat dan fungsi pria, terutama penting bagi pria di atas usia 70 tahun. Tuan Thompson, 81 tahun, yang tinggal di Busan, telah berjuang dengan masalah inkontinensia urin dan disfungsi ereksi selama 10 tahun terakhir. Setelah menjalani pengobatan alami gabungan kami selama 4 bulan, ia berbagi kepada kami. "Guru, musim semi telah kembali dalam hidup saya. Inkontinensia saya telah berkurang secara signifikan dan, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, saya bangun dengan ereksi. Saya kembali terhubung dengan istri saya dan hidup saya benar-benar berubah. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya tentang ini sebelumnya? Sayangnya, banyak profesional kesehatan tidak membagikan informasi penting ini karena dianggap sensitif. Namun, kita tidak boleh merasa malu. Mengadopsi pendekatan alami ini bisa sangat bermanfaat bagi kesejahteraanmu dan meningkatkan kualitas hidup. Selama ini, kami telah membahas topik kesehatan prostat, jantung, dan hari ini kami fokus pada otot-otot dasar panggul. Dalam siaran berikutnya, kami akan membahas efek luar biasa dari masturbasi dan hubungan seksual terhadap depresi, kecemasan, dan stres. Kami juga akan memberikan strategi khusus untuk mendukung kesejahteraan emosional para lansia yang telah kehilangan pasangan mereka dan kini hidup sendiri. Jangan lewatkan informasi berharga ini. Dan untuk menutup, berikut adalah satu tips sederhana untuk memasukkan latihan otot dasar panggul ke dalam rutinitas harianmu. Lakukan setiap pagi saat menyikat gigi, menggunakan kamar mandi, atau menonton berita di TV. Hanya butuh 5 menit saat melakukan aktivitas rutin ini. Perubahan kecil ini bisa mengubah hidupmu. Jika kamu sudah mulai melakukan latihan ini dan melihat kemajuan, jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Kesaksianmu bisa sangat bermanfaat bagi lansia lainnya. Dan ingatlah, merawat diri secara alami bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan keputusan cerdas untuk menikmati masa tua yang berkualitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apakah Anda ingin menjaga kaki dan bokong tetap kuat setelah usia 60 tahun tanpa membebani sendi Anda? Ada satu latihan yang dapat mewujudkannya, sumo squat. Gerakan ini tidak hanya memperkuat tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia. Jika Anda berpikir bahwa squat itu rumit atau dapat merugikan lutut Anda, jangan khawatir.
Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa sumo squat bisa menjadi sahabat terbaik Anda dan membimbing Anda langkah demi langkah agar dapat memasukkannya ke dalam rutinitas dengan aman dan efektif mulai hari ini. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kami membantu Anda tetap kuat, aktif, dan percaya diri di usia berapapun. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang sumo squat. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana bedanya dengan squat konvensional? Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa melakukannya dengan benar untuk memperkuat otot, melindungi sendi, dan meningkatkan keseimbangan? 1. Pentingnya menjaga kekuatan otot setelah usia 60 tahun. Kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kita perlu fokus memperkuat kaki dan bokong seiring bertambahnya usia? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy, sejak usia 30 tahun, kita kehilangan sekitar 3% hingga 5% massa otot per dekade. Saat mencapai usia 60 tahun, penurunan ini dapat memengaruhi stabilitas, mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kabar baiknya, olahraga dapat memperlambat bahkan membalikan beberapa efek penuaan ini. Dan disinilah sumo squat berperan. Gerakan sederhana namun kuat ini dapat membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan, melindungi lutut, dan merasa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menaiki tangga atau bangun dari kursi dengan mudah. Jika Anda pernah merasa keseimbangan Anda tidak seperti dulu atau merasa lebih sulit bergerak dengan lincah, latihan ini dapat membuat perbedaan besar. Tetaplah bersama saya dan temukan cara memasukkannya ke dalam rutinitas Anda untuk menikmati hidup yang lebih aktif tanpa batasan. 2. Mengapa sumo squat begitu istimewa? Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang membedakan sumo squat dari squat tradisional? Mari kita bahas. Squat klasik, kaki ditempatkan sejajar bahu dengan jari kaki mengarah ke depan. Sumo squat, kaki diposisikan lebih lebar dari bahu dengan jari kaki mengarah keluar sekitar 45 derajat. Mengapa postur yang lebih lebar ini penting? Dengan mengadopsi posisi ini, otot paha bagian dalam, adduktor, bekerja lebih intens, sesuatu yang sering terlewatkan dalam latihan konvensional. Ini sangat penting bagi lansia karena otot adduktor yang kuat meningkatkan stabilitas dan mengurangi risiko jatuh. Jika Anda pernah merasa kurang stabil saat bangun dari kursi atau bergerak di dapur, memperkuat otot-otot ini dapat membawa perubahan besar. Namun, sumo squat tidak hanya melatih adduktor. Latihan ini juga melibatkan bokong, paha depan, dan inti tubuh, core, memberikan latihan yang menyeluruh untuk tubuh bagian bawah. Selain itu, dengan melibatkan inti tubuh, postur tubuh menjadi lebih baik dan tekanan pada sendi berkurang. 3-4 manfaat utama sumo squat. Kita telah menyebutkan beberapa keuntungannya, tetapi sekarang mari kita bahas manfaat utama yang ditawarkan latihan ini, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tanda centang putih tebal menguatkan seluruh tubuh. Variasi squat ini tidak hanya mengencangkan otot utama seperti bokong dan paha depan, tetapi juga mengaktifkan otot stabilisator, yang penting untuk bergerak dengan lebih percaya diri dan aman. Tanda centang putih tebal mengurangi tekanan pada lutut. Menurut studi yang diterbitkan dalam Clinical Biomechanics, postur yang lebih lebar dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi lutut. Ini adalah berita bagus jika Anda pernah mengalami nyeri lutut atau menderita artritis. Tanda centang putih tebal meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. Dengan melibatkan inti tubuh dan otot adduktor, latihan ini membantu Anda tetap tegak dengan lebih mudah, mengurangi kemungkinan jatuh, dan meningkatkan postur dalam aktivitas sehari-hari. Tanda centang putih tebal meningkatkan aktivasi bokong. Dengan posisi kaki yang lebih lebar dan jari kaki mengarah keluar, otot bokong bekerja lebih intens. Mengapa ini penting? Karena bokong yang kuat mendukung area pinggang, memudahkan gerakan seperti membungkuk, berdiri, atau mengangkat benda tanpa risiko cedera. Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat menyesuaikan sumo squat dengan tingkat kebugaran Anda saat ini. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa melakukan squat yang dalam atau memiliki keterbatasan mobilitas. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan cara menyesuaikan latihan ini agar dapat dilakukan dengan nyaman dan aman. 4. Instruksi lengkap untuk melakukan sumo squat dengan benar. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling penting, bagaimana melakukan sumo squat dengan teknik yang tepat. Ini bisa menjadi langkah paling krusial,
Jadi perhatikan setiap detailnya. Langkah 1. Posisi kaki. Tanda centang putih tebal, lebarkan kaki. Letakkan kaki lebih lebar dari bahu. Tanda centang putih tebal, arahkan jari kaki. Putar jari kaki keluar dengan sudut sekitar 45 derajat. Tanda centang putih tebal, distribusi berat badan. Pastikan berat badan bertumpu pada tumit, bukan pada bagian depan kaki. Ini tidak hanya mengurangi dampak pada lutut tetapi juga mengoptimalkan aktivasi bokong. Mengapa penyesuaian ini penting? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine, posisi kaki yang tepat dapat mengurangi tekanan pada lutut, menjadikan variasi squat ini lebih aman bagi mereka yang mengalami masalah sendi. Langkah 2. Penyesuaian posisi tubuh. Jaga punggung tetap tegak. Bayangkan ada tali tak terlihat yang menarik bagian atas kepala Anda ke arah langit-langit. Dada terangkat dan bahu rileks, angkat sedikit dada dan tarik bahu ke belakang serta ke bawah. Hindari membungkuk. Fokus pandangan, arahkan pandangan lurus ke depan untuk menjaga kesejajaran tulang belakang dengan baik. Langkah 3. Penurunan yang terkontrol. Tekuk lutut dan pinggul. Turun secara perlahan dengan menekuk lutut dan menggerakkan pinggul ke belakang dalam gerakan yang terkontrol. Perbaikan kesejajaran lutut, pastikan lutut mengikuti arah kaki dan tidak bergerak ke dalam atau keluar. Kedalaman gerakan, turun hingga paha sejajar dengan lantai atau sejauh yang terasa nyaman. Seiring waktu, Anda dapat meningkatkan jangkauan gerakan. Waktu dalam ketegangan, ambil sekitar 3 detik untuk turun guna meningkatkan aktivasi otot dan memperkuat kaki dengan aman. Langkah 4. Pengangkatan dan kembali ke posisi awal. Dorongan dari tumit, tekan lantai dengan tumit saat Anda meluruskan kaki. Kontraksi otot gluteus, kencangkan otot gluteus saat mencapai bagian atas gerakan untuk menyelesaikan repetisi dengan efektif. Perlindungan lutut, jangan mengunci lutut sepenuhnya saat meluruskannya. Tetap jaga sedikit tekukan untuk menghindari tekanan berlebih pada sendi. Langkah 5. Repetisi dan ritme yang tepat. Jumlah repetisi, mulailah dengan 10 hingga 15 repetisi per set. Jika Anda pemula, 1 atau 2 set sudah cukup. Waktu istirahat, ambil jeda sekitar 30 hingga 60 detik antara set. Prioritaskan teknik daripada jumlah, lebih baik melakukan sedikit repetisi dengan teknik yang benar daripada banyak repetisi dengan bentuk yang buruk. Itu saja. Dengan latihan dan konsistensi, Anda akan menyempurnakan squat sumo dan menikmati berbagai manfaatnya. 6 kesalahan umum yang dapat menghambat kemajuan Anda. Meskipun dengan niat terbaik, beberapa kesalahan bisa memperlambat perkembangan atau menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak perlu. Berikut adalah 6 kesalahan umum dan cara menghindarinya. 1. Posisi kaki terlalu sempit. Lingkaran merah besar konsekuensi, mengurangi aktivasi otot bagian dalam paha dan memberikan tekanan tambahan pada lutut. Tanda centang putih tebal solusi, pastikan kaki lebih lebar dari bahu dan jari kaki mengarah sekitar 45 derajat. 2. Lutut mengarah ke dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi, membebani sendi lutut secara tidak perlu, meningkatkan risiko cedera. Tanda centang putih tebal solusi, latih di depan cermin untuk memastikan lutut sejajar dengan arah kaki. Latihan seperti pengangkatan kaki lateral atau berjalan dengan resistance band dapat memperkuat otot pinggul dan meningkatkan kontrol. 3. Miringkan tubuh terlalu ke depan. Lingkaran merah besar konsekuensi, beban berpindah ke punggung bawah, bukan ke otot gluteus dan paha depan, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada punggung. Tanda centang putih tebal solusi, jaga dada tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Mengaktifkan otot inti akan membantu mempertahankan postur yang stabil dan aman. 4. Menumpukan berat badan di bagian depan kaki. Lingkaran merah besar konsekuensi, memberikan tekanan tambahan pada lutut dan mengurangi aktivasi otot gluteus. Tanda centang putih tebal solusi, bayangkan Anda bisa sedikit mengangkat jari kaki di dalam sepatu untuk memastikan berat badan terdistribusi di tumit. 5. Bangkit terlalu cepat dan mengunci lutut. Lingkaran merah besar konsekuensi, gerakan naik yang terlalu cepat memberi tekanan pada sendi dan mengurangi efektivitas kerja otot. Tanda centang putih tebal solusi, pertahankan ritme yang terkontrol saat naik dan hindari meluruskan lutut sepenuhnya di puncak gerakan.
6. Tidak turun cukup dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi, mengurangi aktivasi otot gluteus, paha depan, dan otot bagian dalam paha, sehingga mengurangi efektivitas latihan. Tanda centang putih tebal solusi, tingkatkan kedalaman squat secara bertahap seiring berkembangnya kekuatan dan fleksibilitas, pastikan Anda tetap dalam jangkauan gerakan yang nyaman dan bebas nyeri. Renungkan sejenak, apakah Anda melakukan salah satu kesalahan ini? Jika iya, jangan khawatir. Menyadarinya adalah langkah pertama. Perbaiki, berlatihlah, dan lihat bagaimana kinerja Anda meningkat. 6 rekomendasi tambahan untuk meningkatkan hasil Anda. Bahkan dengan teknik yang sempurna, Anda dapat membawa latihan ke level berikutnya dengan beberapa strategi tambahan. Berikut 6 tips yang bisa Anda mulai terapkan hari ini. Lakukan pemanasan dengan gerakan dinamis. Mengapa? Menurut American Council on Exercise, pemanasan dinamis selama 5 hingga 10 menit, seperti mengayunkan kaki, memutar pinggul, atau berjalan dengan kecepatan ringan, secara efektif mempersiapkan sendi dan otot serta mengurangi risiko cedera. Bagaimana? Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan pinggul dan kaki ke berbagai arah. Ini membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memastikan otot Anda siap untuk melakukan squat sumo. Fokus pada pernapasan. Mengapa? Kontrol pernapasan yang baik tidak hanya menstabilkan batang tubuh, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pada punggung bawah. Bagaimana? Tarik napas dalam saat turun dan hembuskan napas kuat saat naik. Pola pernapasan ini membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan meningkatkan kinerja Anda. Tingkatkan resistensi secara progresif. Mengapa? Menggunakan berat badan sendiri bisa efektif pada awalnya, tetapi lama-kelamaan kemajuan Anda bisa terhenti. Namun, meningkatkan beban terlalu cepat juga bisa berdampak buruk. Bagaimana? Setelah Anda dapat melakukan 3 set 15 squat sumo dengan teknik yang sempurna, mulailah menambahkan dumbbell ringan atau kettlebell di dada. Tingkatkan beban secara bertahap sesuai dengan perkembangan Anda. Pertahankan ritme yang terkontrol. Mengapa? Melakukan gerakan secara perlahan dan terkendali mengaktifkan lebih banyak serat otot, meningkatkan kontrol, dan melindungi sendi. Bagaimana? Turun dalam waktu sekitar 3 detik dan naik dalam 1 hingga 2 detik. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai tempo 3-1-1, membuat otot bekerja lebih lama, sehingga mendorong pertumbuhan otot. Padukan squat sumo dengan latihan lain. Mengapa? Meskipun squat sumo sangat efektif, variasi dalam latihan memastikan semua kelompok otot bekerja secara seimbang. Bagaimana? Kombinasikan squat sumo dengan lunges, calf raises, glute bridges, atau bahkan latihan kardio berdampak rendah. Rutinitas yang lebih lengkap dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Ingat, konsistensi adalah kunci. Tidak ada latihan yang akan memberikan hasil jika dilakukan hanya sesekali. Cobalah untuk melakukan squat sumo 2 hingga 3 kali seminggu dan catat bagaimana perasaan Anda serta perkembangan kinerja Anda dari waktu ke waktu. Mengapa ini relevan bagi Anda? Meskipun Anda bukan penggemar gym atau pecinta kebugaran, Anda mungkin berpikir, squat bukan untuk saya. Dan itu tidak masalah. Yang terpenting dari squat sumo bukanlah seberapa banyak berat yang bisa Anda angkat, tetapi bagaimana latihan ini membantu Anda menjaga dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Inilah alasannya. Aktivitas sehari-hari, memiliki kaki dan otot glute yang lebih kuat membuat tugas seperti naik tangga, berdiri dari kursi, atau melangkah di trotoar menjadi lebih mudah. Mulailah hari ini dan rasakan perbedaannya. Sekarang Anda sudah tahu teknik yang benar, kesalahan yang harus dihindari, dan manfaat dari squat sumo. Saatnya untuk menerapkannya. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan mendengarkan sinyal dari tubuh Anda. Tidak masalah jika Anda pemula atau sudah berpengalaman, yang terpenting adalah mengambil langkah pertama. Jadi, mengapa tidak mulai hari ini? Tinggalkan komentar Anda dan beritahu saya, tantangan apa yang Anda hadapi saat melakukan squat? Bagikan cerita Anda agar kita bisa saling memotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Sampai jumpa di sesi latihan berikutnya.